Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Sugeng Ilianto SPD MAP selaku penguji, Bapak Taufik SAG MM selaku coach, dan Bapak Usman Andika SHMP sebagai mentor. Siang hari ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalkan Pengelolaan Hutan Rakyat melalui pengadaan peta sebaran hutan rakyat pada UPTD KPH Mamasa Tengah, Dinas Kehutanan, Provinsi Sulawesi Barat. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Reisa Febianti Silas Eshut. Jabatan saya sebagai pengendali ekosistem hutan pertama pada UPTD KPH Mamasa Tengah. Aktualisasi yang saya lakukan terdiri dari 10 kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama yaitu melakukan koordinasi bersama mentor. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2022. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi, yang kedua, menyusun bahan konsultasi, yang ketiga, melakukan konsultasi dan melaporkan rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan, dan yang keempat, mencatat hasil konsultasi. Kegiatan kedua yaitu melakukan konsultasi bersama dengan pimpinan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2022. Tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu menyiapkan dan menyusun bahan konsultasi, yang kedua menemui pimpinan dan melakukan audiensi, yang ketiga memaparkan rancangan aktualisasi, dan yang terakhir mengajukan permohonan persetujuan kegiatan. Kegiatan ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan rekan kerja terkait informasi hutan rakyat yang tersebar di wilayah kerja KPH Mamasa Tengah. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 14 Juni 2022. Tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama menemui rekan kerja dan melakukan audiensi, yang kedua meminta informasi dari rekan kerja terkait hutan rakyat yang tersebar di wilayah kerja KPH Mamasa Tengah, yang ketiga mencatat lokasi penyebaran hutan rakyat, dan yang keempat melaporkan hasil koordinasi dengan mentor. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan survei awal terkait kepemilikan lahan. Dalam kegiatan ini, tahapan yang dilakukan adalah yang pertama meminta informasi tentang luas lahan, dan yang kedua meminta informasi tentang bukti kepemilikan lahan. Aktualisasi kegiatan kelima yaitu melakukan survei lokasi hutan rakyat yang tersebar di wilayah kerja KPH Mamasa Tengah yang dilakukan pada tanggal 16 sampai 17 Juni 2022 bertempat di Desa Balatu Muka. Tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor dan atasan, yang kedua menyiapkan perlengkapan survei lokasi, dan yang ketiga menentukan batas hutan rakyat. Kegiatan yang keenam yaitu melakukan pengambilan titik koordinat hutan rakyat yang dilakukan pada tanggal 20 sampai 24 Juni 2022. Tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan pengambilan titik koordinat, yang kedua mengambil titik koordinat hutan rakyat, dan yang ketiga mencatat titik koordinat yang telah didapatkan. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pengukuran atau pengumpulan data potensi hutan rakyat yang dilakukan pada tanggal 20 sampai 24 Juni 2022. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan inventarisasi potensi hutan rakyat, yang kedua membuat peta ukur atau plot sampel, yang ketiga mencatat jenis tumbuhan yang berada dalam peta ukur, dan yang keempat mengambil data potensi kayu hutan rakyat. Kegiatan ke-8 yaitu melakukan pengolahan data potensi hutan rakyat yang dilakukan pada tanggal 27 Juni sampai dengan 1 Juli tahun 2022. Tahapan
Tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama membuat rekapan luasan hutan rakyat, yang kedua mengklasifikasikan jenis tanaman kehutanan yang dominan, yang ketiga menganalisis jenis pola hutan rakyat, dan yang terakhir melakukan rekapitulasi luas dan potensi hutan rakyat. Kegiatan yang kesembilan yaitu membuat peta sebaran hutan rakyat. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 27 Juni sampai dengan 1 Juli tahun 2022. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama mengumpulkan peta wilayah kerja KPH Mamasa Tengah, yang kedua melakukan digitasi dan layout, dan yang ketiga mencetak peta sebaran hutan rakyat. Kegiatan terakhir dari aktualisasi ini yaitu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 8 Juli tahun 2022. Tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama menyiapkan format monitoring dan evaluasi, dan yang kedua membuat laporan kegiatan. Selanjutnya yaitu testimoni pimpinan yang akan disampaikan oleh Bapak Asri SP MSI selaku Kepala KPH Mamasa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asri, selaku Kepala UPTD KPH Mamasa Tengah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini saya akan memberikan suatu testimoni ya, dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh CPNS kami yang baru, yaitu atas nama Reza Febianti Silas selaku CPNS pengendali ekosistem hutan, dengan judul kegiatan aktualisasi, yaitu mengoptimalkan pengolahan hutan rakyat melalui pengadaan peta sebaran hutan rakyat pada wilayah kerja KPH Mamasa Tengah. Dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu diantaranya melakukan survei lokasi hutan rakyat ya, itu pada Desa Balak Tumuka. Terus yang kedua melakukan pengolahan data potensi hutan rakyat. Terus yang ketiga telah membuat peta sebaran hutan rakyat yang dapat digunakan sebagai langkah awal pengolahan hutan rakyat, khususnya di Desa Balak Tumuka ya. Jadi dalam hal ini tentu kami selaku pimpinan pada unit Kesatuan Pengolahan Hutan ya, tentu berusaha semaksimal mungkin dapat memberikan dukungan baik dalam rangka pelaksanaan latsar ya pada umumnya, maupun secara khusus tentunya untuk dapat memberikan wujud nyata dari kegiatan aktualisasi yang diberikan, sehingga ini betul-betul dapat berdampak ya, berdampak baik, berdampak positif bagi. Demikian laporan aktualisasi saya, lebih dari